Bang, kenapa sih tayangnya lama banget reviewnya? Ya, privilege untuk yang sudah nonton live ataupun yang nonton rerun live stream Watch Along Extreme Rules yang sudah saya siarkan. Jadi saya agak lebih lama ya buat reviewnya. Untuk teman-teman yang ingin sedikit membahas lagi, dan juga saya akan memberikan komentar tentang Extreme Rules Premium Live Event 2022 selengkapnya di Gulat Review. Pertandingan pertama langsung dipilih pertandingan yang sudah digadang-gadang, yang sudah menjamin kebrutalan. Pertandingan yang menjamin kesan ekstrim. Gold Old Fashion Donny Brook match. Bukan stipulasi matchnya yang menjamin kebrutalan, yaitu adalah siapa yang terlibat di sini. Imperium versus Brawling Brutes. Brawling Brutes digadang-gadang dan juga sudah diprediksi banyak orang akan memenangkan pertandingan ini ya. Karena ini ya bisa dibilang stipulationnya milik Brawling Brutes ya. Kesan Irish British yang ada di sini, tongkat Sheamus yang digunakan, ada barrel juga, ada beberapa alat lain yang digunakan yang sangat bertema British ala-alanya si Sheamus di sini dan juga anggota-anggotanya ya. Dan pertandingan jelas dimenangkan oleh Brawling Brutes, dan komentar saya tentang pertandingan ini adalah memang ini sangat memantapkan dan semakin memanaskan bagaimana persaingan feudnya Sheamus bersama Gunther yang akan terus berlanjut, kemungkinan akan masih berlanjut. Feud antara dua orang ini bisa jadi akan mengarah Sheamus yang akhirnya akan menjadi Grand Slam Champion setelah memenangkan Intercontinental. Saat ini pikiran saya ataupun pendapat saya untuk mengarah ke situ sampai tujuan ke match tersebut belum, menurut saya belum dalam waktu dekat ya. Mungkin saja Brawling Brutes akan kembali dihadapkan oleh Imperium, atau bahkan di SmackDown besok mereka kembali akan disibukkan dengan feud lain ya. Saya berharap mereka akan masih berlanjut hingga Survivor Series War Games ya, karena setiap mereka bertanding pasti menjamin kebrutalan, menjamin match yang fisikal yang pasti jelas menghibur, dan tepat sekali memilih match ini jadi match pertama. Seperti yang teman-teman tahu sendiri, buat teman-teman yang sudah nonton live streaming Watch Along saya ataupun langsung menonton WWE di Disney Plus ya, tahu kalau opening match ini adalah match satu-satunya yang keren banget sampai menjelang main event untuk Extreme Rules ini ya. Bisa jadi blunder, bisa jadi pilihan yang tepat, karena setelah match ini, beberapa match setelahnya sudah tidak terasa ekstrim lagi. Kesan Extreme Rules pelan-pelan menghilang. Kita akan komentar secara penuh ya. Kita lanjut dulu. Match berikutnya adalah Extreme Rules match ya, untuk SmackDown Women's Championship. Ronda Rousey melawan the champion Liv Morgan. Satu hal yang kita harus garis bawahi, ini adalah match Extreme Rules. Tapi dari semua hal yang mereka lakukan, moveset ataupun klimaks yang mereka lakukan, yang jelas kelihatan ekstrim hanya tablesnya menurut saya ya. Mungkin beberapa kali pakai baseball bat atau mungkin pakai semprotan pemadam kebakaran, itu tidak begitu kelihatan ekstrimnya. Ekstrimnya yang satu-satunya yang bahkan dibuat replay oleh WWE adalah pas Liv Morgan melompat dari atas ring menuju Ronda Rousey. That's it. Di sini pemenangnya adalah cukup mengejutkan, di mana endingnya pun tidak memuaskan, karena bisa dilihat di endingnya itu Ronda Rousey kayak ada kesulitan untuk mengunci ya dengan armbarnya. Entah ini botch atau ini beneran skenario seperti itu, tapi yang saya lihat ini agak canggung dan cringe saya bilang. Pas Ronda mau narik tangannya tuh kayak terlepas begitu, entah gimana ceritanya, dan akhirnya Ronda menghimpit kepalanya Liv Morgan di bokongnya. Dan dia tambah pecahan meja, dia tempelkan ke pipinya Liv Morgan. Dan ada spot dimana ada yang screenshot juga yang ngasih tahu saya ya, ada eyelashesnya atau bulu mata palsunya si Liv Morgan lepas pas momen ini gitu. Sangat terasa di sini, beberapa kali juga bots. Teman-teman mungkin bisa nonton sendiri dan sudah saksikan sendiri, di mana Liv Morgan itu sempat menaruh atau mengkaitkan kursi di ujung ring. Tetapi harusnya itu bisa kena hantam oleh Ronda Rousey,
tapi terjatuh sebelum itu dilakukan, dan sempat cringe di mana dia kayak nggak jadi untuk menjegal ataupun mendorong Ronda Rousey ke kursi karena kursi udah nggak ada. Beberapa botch ini sangat krusial dan orang menjadi mikir sebenarnya Liv Morgan belum siap-siap amat menjadi champion. Dan orang malah merasa Ronda Rousey ini yang tepat pegang champion saat ini. Dan saya akui Ronda Rousey ini belum banyak movesetnya guys. Gerakannya itu aja. Dan ya bisa dibilang dia itu aji mumpung karena sudah di UFC dan belum cukup lama berlatih gulat gitu loh. Jadi beberapa movesetnya itu kelemahannya Ronda Rousey. Tapi kemenangannya dia pun tidak membuat orang marah karena Liv Morgan kalah. Karena mungkin orang merasa Liv Morgan masih agak kurang begitu. Dan satu hal yang menarik, jadi ada video di YouTube atau di Instagram kalau nggak salah. Jadi Liv Morgan itu setelah kalah dia tersenyum guys. Senyumnya tuh kayak demonic gitu, kayak satanik gitu loh. Kayak kesannya nih ada yang dark dari si Liv Morgan setelah ini. Orang langsung ting berpikir ini pasti ngarah ke factionnya White Rabbit. Jadi saya baca komentar di live chat yang pas live streaming itu, Liv keluar bersama White Rabbit keluar sama Liv Morgan gitu. Orang jadi berpikiran seperti itu. Dan di Twitternya Liv Morgan pun semua sudah hitam guys. Teman-teman bisa cek sendiri. Hitam backgroundnya, hitam profil picture-nya, dan pokoknya hitam-hitam kosong begitu. Apakah, sekali lagi saya belum bisa menjamin, apakah ini mengarah ke Liv Morgan mungkin gabung ke factionnya Bray Wyatt yang baru, atau dia salah satu yang menggunakan kostum di situ? Kita coba bahas ya untuk soal faction ini mungkin di akhir ya, mungkin sedikit prediksi saya. Lanjut lagi, match berikutnya adalah match dari Karrion Kross melawan Drew McIntyre bersama Karrion Kross bersama Scarlett Bordeaux strap match. Sekali lagi saya tekankan, strap match di sini terasa sangat dipaksakan stipulationnya, karena dalam segi story mereka tidak cocok itu loh dipakai stipulation ini dari segi story ya. Karena beberapa kali pertemuan face to face mereka hanya diakhiri dengan Karrion Kross submission si Drew McIntyre dibantu Scarlett. Cuma itu aja yang sering dilakukan. Jadi gak ada bumbu ataupun nilai, correct me if I'm wrong, yang selama dalam ceritanya mereka di SmackDown ini mengarah ke strap match. Sampai akhirnya diangkatlah strap match ini dalam ceritanya gitu, tanpa ada bumbu-bumbu itu sebelumnya. Jadi kayak kesan dipaksakan. Dan saya berpikir setelah match ini Drew masih akan bersaing dengan Karrion Kross. Drew dan Karrion Kross belum selesai. Untuk matchnya sendiri dimenangkan oleh Karrion Kross. Jadi klimaksnya adalah di mana si Drew McIntyre itu mau Claymore ya, 3, 2, 1, tapi langsung dihalangi oleh Scarlett begini. Dia halangin begitu, terus tiba-tiba dia semprot pakai pepper spray. Perih lah mata Drew McIntyre. Ya udah kesempatan Karrion Kross, akhirnya Drew McIntyre kalah. Gitu doang, disemprot pepper spray. That's it. Selesai matchnya. Dan isi matchnya sendiri hanya sesuatu yang berulang-ulang dilakukan. Menurut saya monoton guys. Monoton, dia cuma pecut-pecut aja. Jadi hampir semua momen dia menggunakan strap tersebut dia pecutkan. Ini bukan ini pertandingan gulat, bukan kuda lumping, tolong. Ini produsernya dari pertandingan ini apa ini? Ekspektasi orang terlalu tinggi untuk feud ini menurut saya. Karena ini kayak jadi kesan feud utamanya WWE SmackDown menurut saya. Makanya orang ekspektasi tinggi, tapi hanya diberikan match yang boring. Sempat mereka keluar di kursi penonton, tapi tidak melakukan sesuatu yang signifikan. Saya cukup kecewa dengan Karrion Kross dan Drew McIntyre di sini. Kemenangan Karrion Kross memang sesuai prediksi saya, tapi jelas kekalahannya Drew McIntyre seperti saya bilang di prediksi, ini membuat karakter Drew McIntyre akan semakin lemah. Next time Drew bertarung lagi dengan Karrion Kross, Drew akan kalah lagi kemungkinan besar, karena menurut saya Triple H punya rencana besar untuk Karrion Kross guys. Karena Scarlett
akan pasti mendampinginya dan pasti akan selalu membantunya curang di sini. Karakter heel ada bantuan adalah sesuatu yang komplit, sesuatu yang lengkap menurut saya. Kekecewaan kedua di Extreme Rules pertandingannya di Premium Live Event tahun ini. Lanjut lagi pertandingan berikutnya, pertandingan keempat adalah Raw Women's Championship match, ladder match, Bianca the Champion melawan Bayley di sini ya. Harapan semua orang, mungkin banyak orang berharap, termasuk saya berprediksi juga, Bayley bisa stand tall bersama Damage Control. Mereka bisa mendominasi Women's Division dengan kemenangan Bayley ini. Tapi sayangnya tidak berhasil. Bayley kalah dari Bianca. Bianca bisa retain. Dalam live streaming watch along saya tidak bisa berkomentar banyak tentang match ini. Kenapa? Karena ada gangguan teknis. Tapi saya sudah nonton matchnya. Ternyata saya berpikir ini match jelek guys, jelek banget ya. Jadi setara sama matchnya Liv sama matchnya si sebelumnya ini strap match. Saya lihat nggak terlalu jelek guys, oke aja, lumayan aja menurut saya. Tapi kekecewaan terbesar adalah kekalahan Bayley. Saya pribadi yang saya kecewakan adalah kekalahannya Bayley, karena momentum Bayley lagi oke nih. Bianca cukup membosankan jadi seorang champion menurut saya. Jadi kekalahan Bayley di sini cukup mengesalkan, cukup mengecewakan ya. Dan untuk pertandingan sendiri menurut saya so-so, lumayan oke, nggak jelek-jelek banget, nggak keren-keren banget juga, lumayan oke. Beberapa move dilakukan, KOD double juga saya lihat tadi. Terus juga klimaksnya juga cukup oke, di mana Io dan juga Dakota Kai mencoba mengganggu, tapi Bianca bisa KOD dua-duanya, membereskan dua-duanya. Kemenangannya Bianca pun tidak membuat Bayley menjadi lemah, Bayley karakternya menjadi lemah. Menurut saya, sekali lagi ini feud masih akan terus berlanjut. Bisa jadi Bayley akan terus berusaha, mungkin di Crown Jewel nanti, dan mungkin juga dia akan berjuang di Survivor Series War Games. Kita harus selalu menantikan karena feud ini masih akan berjalan guys ya. Dan saya cukup heran kenapa Asuka sama Alexa tidak diajak atau tidak interupsi untuk match ini membantu Bianca. Karena mungkin Bianca tidak perlu bantuan ya, jadi Bianca bisa memenang sendiri tanpa bantuan. Dan congratulations untuk Bianca yang sudah retain the Raw Women's Championship. Walaupun saya kecewa kekalahannya Bayley, tapi saya tetap berharap Bayley akan menang beberapa match ke depan. Lanjut lagi ke match berikutnya adalah I Quit match, Finn Balor melawan Edge. Di sini siapa yang berteriak I quit, dia yang menang ketika wasit menyodorkan mikrofon. Memang ini kesannya konyol, tapi I quit match sejarahnya juga cukup oke. Banyak pertandingan yang keren-keren juga di I quit match ini. Tetapi orang berharap besar untuk match ini, dan orang penasaran bagaimana endingnya. Edge melawan Finn Balor, siapa yang akan teriak I quit? Yang saya bilang sebelumnya, kalau Finn Balor yang bilang I quit, kemungkinan Judgment Day itu sudah selesai masanya. Bukan berarti mereka bubar, tapi mereka sudah akan jadi lemah. Tapi kalau Edge yang I quit, Edge harus off dulu menurut saya. Sudahi pertempurannya dengan Judgment Day, mungkin akan fokus ke feud lain nantinya, rivalry lain ketika dia kembali lagi. Dan ternyata sangat menarik, very interesting ending yang dilakukan di match I Quit ini. Dari untuk matchnya sendiri saya coba ceritakan, saya ngerasa matchnya ya lumayan mantap lah. Tapi ketika endingnya disatukan dalam sebuah matchnya menjadi match yang terasa jelas drama, story, dan intensitas yang dilakukan keduanya. Walaupun Finn Balor datang sendirian di awal, tapi kita sudah tahu Judgment Day pasti akan mengganggu. Ada Dominic, ada Damian yang datang duluan ya. Damian bisa diatasi Edge, bahkan Dominic gampang saja diatasi Edge ya, dikasih low blow sempat gitu, dan itu cukup mengasihkan saya lihat. Di mana Rey Mysterio juga sempat keluar di sini. Rey Mysterio keluar coba membantu, tetapi tidak sanggup karena Dominic menyasar ayahnya, dia menghajar ayahnya habis-habisan di sini. Harapan kita AJ Styles keluar, tapi AJ Styles lagi marah sama Rey Mysterio. Dia kayak perlahan mau jadi karakter heel gitu. Jadi kalau dia keluar di sini, jadi belum saatnya menurut saya ya. Dan di mana saya berpikir si AJ Styles bisa masuk ke Judgment Day, belum bisa 100% dipercaya juga ya, karena kayaknya progres perubahan karakter Edge masih berjalan di sini. Dan pertandingannya eventually diakhiri dengan sebuah drama ya mendekati sinetron lah.
Dimana ketika Edge butuh bantuan, istrinya Edge, Beth Phoenix keluar mencoba membantu Edge di sini, tapi Rhea Ripley akhirnya dia berhadapan nih, Beth Phoenix sama Rhea Ripley. Endingnya di mana Edge bilang I quit itu saat Beth Phoenix sudah terkapar, ditaruh kursi di bawah kepalanya. Rhea Ripley siap memukulkan kursi, membuat kursinya beradu ketika kepalanya Beth Phoenix di atas kursi yang di bawah. Ini adalah situasi yang sangat krusial bagi Edge. Dia mau tidak mau, dia terpaksa harus bilang I quit. Dan dia pun bilang I quit kayak berat banget guys ya. Rasanya kayak ya I quit gitu. Karena nyawa istrinya nih jadi taruhannya. Ya siapa yang gak lemah karena itu guys ya. Jadi mau gak mau kekuatan cinta membuat Judgment Day bisa memenangkan matchnya. Walau I quit sudah disebut oleh Edge dan Finn Balor memenangkan matchnya, Rhea Ripley tetap memukulkan kursi ke kepalanya Beth Phoenix. Matchnya oke, keren, tapi gak keren-keren banget ya. Beberapa klimaks tuh sangat seru menurut saya, sangat membuat saya bersemangat begitu. Matchnya cukup oke banget. Jadi dari pertandingan kedua, ketiga, dan keempat, pertandingan kelima ini itu bisa levelnya bisa setara dengan pertandingan opening ya. Jadi setelah Beth Phoenix dipukul, Edge langsung menyamperin istrinya itu. Judgment Day sudah pada keluar selebrasi. Ini tandanya apa? Ada kemungkinan Beth Phoenix nanti cedera dulu. Mungkin dia off 1-2 minggu, terus dia balik lagi mungkin ingin balas dendam. Bisa jadi di Crown Jewel ya guys, udah di set up feud untuk sebuah match ini, Rhea Ripley melawan Beth Phoenix, atau mixed tag team match, Edge dan Beth Phoenix melawan Rhea Ripley dan Damian Priest mungkin, atau Finn Balor, atau mungkin untuk Survivor Series. Itu kemungkinan ya. Saya rasa itu karena kayaknya Beth Phoenix cukup bersemangat saya lihat ya. Mungkin juga dia dischedulkan sebuah match untuk pay-per-view atau premium live event berikutnya. Next adalah kita langsung saja ke main event kita. Main event kita adalah Fight Pit match dengan wasit tamu UFC Hall of Famer Daniel Cormier. Matt Riddle melawan Seth freaking Rollins. Satu hal yang jadi catatan, dibandingkan I Quit dan Brawling Brutes, Fight Pit masih di bawahnya guys menurut saya. Fight Pit ini kalau kita lihat selain ya struktur apa yang mereka lakukan, mungkin beberapa poin itu oke. Tapi untuk dari segi konsep dan juga nilai dan juga feel untuk match ini, saya tidak begitu merasa puas ya menonton matchnya ya. Fight Pit harusnya bisa lebih brutal daripada ini. Tapi nggak apa-apa, oke juga, menghibur juga. Platform itu digunakan dengan cukup efektif menurut saya. Beberapa move besar dilakukan di atas platform. Lompatan Riddle yang jadi klimaks dari atas platform ini cukup oke juga, dan peraturannya jadi jelas saya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu sebelumnya yang nonton NXT ya, yang dimana ada Fight Pit match sebelumnya. Di Fight Pit match ini saya jadi tahu di atas itu nggak bisa dihitung sama wasit. Jadi kalau misalnya di atas sudah terkapar, wasit nggak bisa hitung 1, 2, 3 sampai 10 untuk menyatakan KO. Dia harus turun dulu sampai bawah baru bisa dinyatakan KO. Dan endingnya untuk match ini ending yang cukup mengagetkan, bukan karena kaget dan luar biasa keren, tapi kaget karena tidak sesuai ekspektasi. Orang tidak berpikir itu akan jadi endingnya. Jadi ketika Riddle menjatuhkan badannya, backdrop atau rag drop gitu ke bawah ke badannya Rollins kesakitan, ada masa di mana Riddle itu dikunci oleh Rollins. Rollins dikunci oleh Riddle. Jadi kayak nguncinya itu masih belum mantep gitu guys. Kuncinya kayak kelihatan belum mantep, tapi ada poin di mana kayak cepat banget gitu loh. Cepat banget Finn Balor lagi. Riddle-nya itu mengunci, tiba-tiba tap. Seth Rollins tap begitu saja, di mana
kalau kita lihat ritme sebuah pertandingan itu kadang bisa ditebak gitu loh. Karena kayak ini, ini bagian klimaks, pasti habis ini dipin atau habis ini disubmit kayaknya bisa menang gitu loh. Tapi di sini kayak agak gantung gitu ya kesannya. Saya cukup kaget, teman-teman bisa lihat reaksi saya di video live streaming watch along yang sudah bisa ditonton lagi gitu ya. Dan saya ngerasa fight beats-nya masih agak gantung, tetapi kemenangannya Riddle cukup bisa dibilang ya pantas lah. Dan satu-satu mereka, satu kemenangannya Rollins waktu Clash at the Castle, satu untuk kemenangannya Riddle. Mungkin satu match lagi kayaknya ya, biar jelas siapa pemenangnya. Harus trilogi nih kalau feud-nya Seth Rollins. Dan sampai di titik ini saya pada saat nonton berpikir, waduh, tidak jadi dong keluar The Fiend dong, tidak jadi keluar dong Bray Wyatt di sini dong, karena sudah ada logo di ujungnya guys, ujung sebelah kiri kalau saya lihat sudah ada logo Extreme Rules. Biasanya kalau sudah ada logo itu udah mau off ya. Ternyata sengaja kayaknya dikasih oleh WWE di situ. Jadi orang berpikir, wah udah selesai nih Extreme Rules. Ternyata orang nggak mungkin sebodoh itu dong. Saya juga ya, terekspektasi saya kira berakhir gitu. Beberapa detik kemudian, pas Riddle dan Cormier lagi di shooting, mereka selebrasi, mati lampu. Listriknya belum bayar, mati lampu zup gitu, terus lampu-lampu kunang-kunang di penonton dinyalakan, langsung muncul "He's got the whole world". Ini suaranya agak serem, suara Bray Wyatt jelas. Dan muncul karakter Firefly Funhouse. Keluar semua, mereka comes alive. Jadi hidup semua karakter tersebut yang sudah dihancurkan sebelumnya, sudah ditinggal lama. Sekarang mereka hidup. Mereka muncul di kursi penonton dengan kostum-kostum. Jadi kostumnya tuh jelas kayak kostum yang hidup gitu loh ya. Ada Husky the Pig, ada Mercy the Buzzard, ada Rambling Rabbit, Abby the Witch, dan juga The Fiend. Terus dilihatin lah bagaimana situasi Firefly Funhouse sekarang yang sudah usang. Kemudian ada video-video gitu dan topeng kayak gitu ya. Saya nggak tahu ini topeng apa, tapi saya lihat ini kayak sebuah topeng yang akan jadi gimmick baru mungkin ya untuk Bray Wyatt nanti. Jadi dia datang, mana ada pintunya kebuka begitu, ada sinar begitu. Yang orang representasikan sinar ini itu kayak backgroundnya Mr. Brody Lee waktu dia debut di AEW. Apakah ini sebuah bentuk tribut dari Bray Wyatt? Bisa jadi iya, karena mirip banget guys. Setelah pintunya itu dibuka, mati lagi lampunya kalau nggak salah, gelap lagi begitu, terus lantern keluar guys, lantern, lampu semprong khas Bray Wyatt keluar, Bray Wyatt muncul dengan asap-asap, topengnya, terus dia buka, wah, this is Bray Wyatt. Saya lupa dia ngomong apa, nggak jelas gitu ya, terus dia bilang, gitu, dimatiin lampunya. Ini jelas Bray Wyatt yang kita kenal sejak awal debut di main roster of WWE. Ada sebuah teori tentang karakter Firefly Funhouse ini. Jadi ini ada yang berpikir kalau ini hanya orang bayaran yang pakai kostum untuk memeriahkan returnnya Bray Wyatt. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang ini adalah karakter yang dipersiapkan untuk jadi member factionnya Bray Wyatt, grupnya Bray Wyatt yang baru. Jadi kan Wyatt itu di Instagram, di Twitternya namanya adalah Wyatt 6. 6 Wyatt 6. 5 anggota Firefly Funhouse bersama The Fiend, 1 Bray Wyatt. Jadi ada 6. Bisa jadi faction baru gitu. Dan orang-orang yang memakai kostum ini mungkin akan di-reveal, ini kata teori itu ya, akan di-reveal dia adalah pegulat-pegulat yang akan menemani Bray Wyatt. Ada Joe Gacy yang mungkin ada di balik kostumnya babi. Ada Liv Morgan, Abby the Witch, mungkin sekali lagi. Terus juga ada Mercy the Buzzard, mungkin Corbin. Ada si Rabbit, mungkin si Grayson Waller yang kata orang itu siapa itu saya nggak paham, orang NXT kayaknya. Sama The Fiend itu kemungkinannya katanya Bo Dallas guys. Ini teori, saya lagi teori liar dari penonton. Kalau saya pribadi,
Saya tidak berharap Wyatt itu di main roster atau di brand WWE nanti, salah satu brand di WWE, dia punya faction dengan anggota-anggota pegulat yang sudah ada. Saya tidak berharap seperti itu. Saya ingin Bray Wyatt ya Bray Wyatt sendiri. Saya coba jelasin ya teman-teman ya. Karena kalau ada kerugiannya gitu. Jadi kalau Bray Wyatt ini punya anggota yang kayak saya sebutkan tadi, kalau memang iya, orang di belakangnya Bray Wyatt akan jadi pegulat yang menurut saya akan malah mencederai karir atau karakter pegulat itu sendiri. Apalagi orang seperti Liv Morgan, orang seperti mungkin yang sudah bagus lah yang jelas gitu. Saya ngerasa kalau Bray Wyatt itu punya bawahan sebanyak itu, punya anak buah sebanyak itu malah akan merusak karakter dari Bray Wyatt sendiri. Jadi orang-orang yang sudah mencoba untuk membuat karirnya menjadi seorang pegulat yang mumpuni, menjadi seorang pegulat dengan karakter yang solid, hanya akan menjadi bagian pemeriah sebuah faction dengan kostum konyol menurut saya ya. Makanya saya berpikir itu hanya orang bayaran untuk meramaikan returnnya Bray Wyatt. Setelah itu Bray Wyatt akan menjadi seorang pegulat single yang sendirian, karakter Bray Wyatt sendiri, begitulah intinya. Dan ada juga yang berteori 5 orang yang berkostum ini akan jadi bagian grup, akan jadi sebuah grup yang akan dihadapkan melawan Bloodline di War Games. Ini teori-teori yang saya baca ini menurut saya cukup liar dan tidak terkendali guys ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, dan saya berharap dan saya berpikir lagi-lagi pandangan saya pribadi ya guys ya. Silakan kalau teman-teman punya pandangan sendiri silakan bisa komen di bawah. Pandangan saya dan keinginan saya maunya Bray Wyatt sendirian aja, tidak perlu ada faction untuk sementara ini. Atau next time mungkin pelan-pelan dia tambah faction 1 atau 2 orang. Gak usah banyak-banyak lah. Buat apa gitu. Atau mungkin tadi saya sempat baca komentar ada yang pengen Wyatt Family balik lagi. Ya gak bisa, Luke Harper sudah tiada ya. Mungkin Strowman sama Rowan kalau mau balik lagi. Tapi kasihan Strowman-nya nanti. Dia kayak hilang arah kalau dia bersama Bray Wyatt, kayak turun tahta. Menurut saya seorang Braun Strowman yang sudah besar ini namanya akan jadi kacungnya Bray Wyatt lagi gitu, kayak turun tahta begitu. Jadi menurut saya nggak terjadi. Saya berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman punya komentar lain, sekali lagi bisa komen di bawah. Dari semua prediksi saya di video prediksi sebelumnya mungkin bisa dibilang cukup banyak ya yang meleset ya. Jadi memang namanya juga prediksi, kadang salah kadang benar. Tapi kan saya berprediksi itu dengan beberapa alasan sesuai dengan penglihatan saya, dan teman-teman juga saya perbolehkan dan juga punya kebebasan untuk memprediksi versi teman-teman sendiri. Kita akan kembali lagi untuk bahas prediksi di Premium Live Event selanjutnya, dan juga akan watch along lagi di Premium Live Event selanjutnya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang nonton video ini, video Gulat Review WWE Extreme Rules 2022. Terima kasih.